Ethan Wheatley menunjukkan komitmennya kepada Northampton Town dengan bermain 2 pertandingan dalam 2 hari. Pemain pinjaman Manchester United ini sedang menjalani tugas internasional bersama timnas Inggris U20, tetapi kembali ke klub Liga 1 tersebut dan masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan kandang mereka melawan Rotherham United. Hal ini mengingatkan fans pada mantan pemain MU, Mark Hughes, ketika pemain Wales itu bermain dalam 2 pertandingan di hari yang sama pada tahun 1987. Setelah tampil 4 kali untuk tim utama klub masa kecilnya, remaja ini mendapatkan pengalaman berharga bagi Cobblers, mencetak gol perdananya untuk klub dalam kemenangan mereka melawan Exeter City. Wheatley masuk sebagai pemain pengganti bagi timnas U20 negaranya dalam kekalahan 1-0 dari Swiss pada hari Jumat, menggantikan Jimmy J. Morgan, dan hampir menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Hal itu terjadi setelah ia berlatih bersama tim senior, sebuah kesempatan yang juga dinikmati oleh rekan setimnya di United, Eli Harrison dan Shelace. Pada hari Sabtu, cedera Jack Vale membuatnya dimasukkan ke tim Cobblers lebih awal dari yang direncanakan, 21 menit setelah kekalahan 2-1 dari Rotherham. Wheatley menghabiskan 1 hari bersama para pemain senior, membantu mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Wales. Lalu bermain selama 34 menit di hari Jumat, dan kemudian hari Sabtu. Manchester United belum menutup kemungkinan mempertahankan Casemiro setelah akhir musim, tetapi sang gelandang kemungkinan harus menerima pemotongan gaji jika ingin bertahan, menurut sumber ESPN. Gelandang Brasil ini terikat kontrak hingga Juni 2026, dan dengan kondisi saat ini, ia akan meninggalkan Old Trafford sebagai agen bebas di musim panas. United ingin terus mengurangi tagihan gaji mereka menyusul kepergian pemain-pemain bergaji tinggi seperti David De Gea, Rafael Varane, dan Marcus Rashford. Casemiro adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Old Trafford. Jika ia ingin bertahan di United, sumber ESPN mengatakan bahwa ia harus menyetujui pemotongan gaji yang cukup besar. Klub memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 12 bulan hingga Juni 2027. Namun, jika klausul tersebut diaktifkan, maka MU harus tetap membayar pemain berusia 33 tahun itu dengan gaji yang sama seperti saat ini. Sumber mengatakan kepada ESPN bahwa ia telah menetap di Manchester bersama keluarganya. Ada minat dari klub-klub di Brasil dan Liga Pro Saudi, dan ia dapat mulai berbicara dengan klub-klub di luar Inggris mulai Januari. MU juga harus membuat keputusan terkait Harry Maguire dan Tyrell Malacia. Keduanya berada di tahun terakhir kontrak mereka, meskipun United memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Malacia 1 tahun lagi. Baik Casemiro maupun Matheus Cunha tampil untuk Brasil pekan ini dalam kekalahan 3-2 dari Jepang. Setelah Brasil mengalahkan Korea Selatan 5-0 pekan lalu, Tur Asia Timur diharapkan akan berakhir seperti awalnya. Tampaknya memang demikian, Brasil langsung unggul 2-0 di babak pertama melalui Paulo Henrique dan Gabriel Martinelli. Brasil yang bermain dengan nyaman justru mengalihkan fokus mereka dari bola, ketika Jepang kemudian bangkit dan mencetak 3 gol dalam 19 menit melalui Takumi Minamino, Keito Nakamura, dan Ayase Ueda untuk membawa timnya unggul 3-2. Dari sudut pandang United, Casemiro bermain penuh sepanjang pertandingan, bisa dibilang sebagai pemain utama Brasil, sementara Matheus Cunha masuk dari bangku cadangan tetapi tidak mampu memengaruhi jalannya pertandingan. Sudah diketahui umum bahwa Carlo Ancelotti adalah penggemar berat Casemiro,
dan ia mengenakan ban kapten saat melawan Jepang. Meskipun kondisinya sedang buruk, Casemiro tetap tampil impresif dalam bertahan, memenangkan 8 duel, 6 kali merebut bola, dan 4 kali tackle. Selain itu, Casemiro menyelesaikan 89% umpannya, melengkapi penampilannya yang sangat meyakinkan. Manchester United berhasil menyambar tepat di bawah hidung Real Madrid untuk merekrut pemain muda Leny Yoro dari Lille pada Juli 2024, menyegel kesepakatan senilai 52 juta pound. Yoro, yang baru berusia 19 tahun, mengakui bahwa ia bergabung dengan klub untuk membantu mereka kembali ke kejayaan masa lalu, sebuah beban berat yang harus dipikul di pundak pemain muda seperti dirinya, tetapi ia tidak pernah menghindarinya. Ia tampil gemilang di masa-masa sulit bagi klub, seringkali muncul sebagai satu-satunya hal positif dari kekalahan telak, dan tak mengherankan, perbandingan dengan legenda Nemanja Vidic pun menjadi hal yang lumrah. Statistik membuktikan bahwa sang wonderkid bahkan sejajar dengan legenda United dalam satu hal. Menurut Statman.dev, Yoro telah memenangkan 18 tackle dari 21 percobaan, upaya sebesar 85%, sejak penampilannya yang buruk melawan Southampton di bulan Januari. Di sisi lain, Vidic memenangkan 272 dari 310 tackle yang ia coba dari tahun 2009 hingga akhir karir profesionalnya di Inter Milan pada tahun 2016. Hal itu menghasilkan persentase keberhasilan sebesar 87,7%. Ini tentu sebuah pencapaian yang sungguh mencengangkan. Yoro masih harus menempuh jalan panjang jika ingin menyamai level konsistensi tersebut, tetapi para pendukung United berharap ia bisa menjadi penerus jangka panjang Vidic dan menjadi pemain tetap di tim selama dekade berikutnya. Yoro mengaku bangga dengan kemiripannya dengan Vidic dan bertekad untuk mengikuti teladannya. Ruben Amorim sangat kurang konsistensi di jantung pertahanannya sejak mengambil alih, tetapi ia harus memainkan Yoro setiap minggunya. Manchester United mungkin tidak terlalu senang setelah wasit yang pernah memberi salah satu pemain mereka 2 kartu kuning dalam 10 detik ditunjuk untuk pertandingan tandang mereka ke Liverpool. Man United kembali berlaga di Liga Primer di Anfield akhir pekan ini. MU berharap dapat menghindari kartu merah aneh lainnya di Merseyside. Pada bulan Desember 2023, bek kanan United, Diogo Dalot, diusir wasit oleh Michael Oliver setelah menerima 2 kartu kuning dalam rentang waktu hanya beberapa detik. Kedua kartu kuning tersebut diberikan karena protes, dengan yang pertama terjadi ketika Dalot tampak marah atas keputusan wasit yang memberikan lemparan ke dalam kepada Liverpool di area serang pada detik-detik terakhir pertandingan. Pemain berusia 24 tahun itu mengangkat tangannya ke udara setelah Oliver memberikan kartu kuning. Dalot kemudian diusir wasit setelah terus mengeluh akibat menerima kartu kuning pertama. Beruntung bagi United, pertandingan berakhir imbang tanpa gol, tetapi kontroversi tidak berhenti di situ. Wasit tersebut juga menjadi pusat drama VAR saat United kalah melawan West Ham United pada Oktober 2024, yang terbukti menjadi pertandingan terakhir Erik ten Hag sebagai pelatih. Bertugas sebagai wasit VAR, Oliver telah merekomendasikan wasit lapangan David Kuta untuk meninjau tackle Matthijs de Ligt terhadap Danny Ings, dan penalti pun diberikan. Jarrod Bowen mencetak gol penalti, dan Ten Hag dipecat kurang dari 24 jam kemudian. Meskipun Oliver telah terlibat dalam beberapa kontroversi wasit seputar United selama bertahun-tahun, Jose Mourinho justru memberinya pujian setelah tim United asuhannya tersingkir dari perempat final Piala FA oleh Chelsea dan memberi Ander Herrera kartu merah.